gimana ya. sibukan Sibukan update? terakhir ini 3 tahun terakhir ini berwirausaha UMKM. Terus kemarin juga dari udah setahun lebih ini dikasih sebuah tanggung jawab di Kadin Kamar Dagang Industri Indonesia untuk menjadi ketua Kadin Artis Entrepreneur Indonesia untuk mengajak teman-teman seniman untuk berwirausaha. Nah, sebenarnya dulu saya di Parvi itu tahun 2007, 2008, 2009 waktu zamannya Yeni Rahman. Nah, setelah itu terjadi gonjang-ganjing Parvi pada saat itu kan istilahnya apa ya, rakernas berdarah pada saat itu dulu ya di Sahid. Dan saya dulu di pengurus salah satu ketua di Parvi pimpinan Yeni Rahman. Termasuk waktu itu Bunda Alicia Johar sebagai bendumnya, bendara umum. Nah, setelah itu saya tidak berorganisasi, riset lagi mengenai film. Ceritanya di Parvi lagi ini beberapa bulan yang lalu itu saya lagi upgrading untuk sekolah asesor perfilman. Jadi alhamdulillah saya udah asesor, udah upgrade dari 2017. Ya udah ketemu Bang Gusti untuk diminta untuk membenahi Parvi ini lagi gitu. Terutama untuk asesor itu termasuk yang udah upgrade seluruh Indonesia. Untuk aktoran ya belum cuma saya gitu. Ada beberapa sih, tapi yang udah upgrade menurut saya. Itu sih kegiatannya sih. Jadi kalau teater ini untuk film tapi tetap masih intens. Lebih banyak sebagai apa ya, dalam notabene sebagai pemikir karena saya akademisi film 2010 sempat juga di Hollywood Film Institute di Amerika, jadi saya memang banyak kajiannya di film. Tapi kalau untuk kegiatannya sekarang ber-UMKM sih gitu. Jadi tampil dengan tampilan baru nih, seperti apa nih? Ini sebenarnya panjang loh nih. Segini kalau saya buka juga saya cubit aja. Ya nggak apa-apa sih, seneng aja sih. Pengen tampil beda sunnah aja ya, udah lama, udah 3 tahunan lebih. Pengen tampil beda atau gimana? Pengen tampil beda, tapi tadinya awalnya Nazar, terus abis itu pengen tampil beda, tapi kalau lama-lama merasa nyaman aja sih. Gitu. Nazar apa tuh kalau boleh tahu? Ada deh. Nazar, tapi ya ada serunya juga. Kenapa tuh? Sempat dikira gitu. Karena kan saya kan sebenarnya kalau di rumah sana kan hari-hari kan saya pakai celana cingkrang gitu kan, saya buka gitu. Sempat bahkan sampai di kan kadang-kadang kan gitu lah ya. Yang begitu ini tapi berawal dari Nazar ya? Nazar dan terus pengen paling beda aja sih. Tapi respon masyarakat, respon keluarga gitu ngeliat ini bener Gibran nggak sih, ada yang ngenalin nggak? Potong banyak yang minta potong ya, sebenarnya apa ya, ya dengan gini ini kan mungkin kalau cewek mungkin hijab ya. Jadi kalau ya begini banyak buat kita jadi lebih agak segen aja lah kalau mau gimana gitu. Dan lagi nyaman aja sih, tapi ya juga perawatannya agak cukup lumayan kan. Gimana tuh Mas? Agak risih guys Mas Gibran, yang tadinya nggak ada bewok sekarang agak risih guys. Justru sekarang kalau semua klimis agak bingung nantinya ya, kan udah nyaman aja gini kan, udah nyaman dan ini sebenarnya yang bisa. Tapi Nazar ini kan bisa ini kan sunnah ya, ini sunnah. Kalaupun suatu saat nanti saya dapat film atau sinetron yang bagus, ceritanya bagus, terus panjang, terus habis itu memang tontonannya ada tuntunan dan mengharuskan saya bersih, ya saya akan bersihkan. Karena gini, biar pemawanya ngerti dulu, karena kemarin ada yang wah saya nggak mau nawarin kamu nih karena udah berewokan gitu kan. Nah, makanya insya Allah ini artinya ngaji lah gitu. Artinya gini, ini kan sunnah, kerja itu apa hukumnya? Wajib. Karena kan kerja kan kita untuk nafkahin yang di rumah, wajib hukumnya ya. Nah, masa sih ada orang menjalankan sholat sunnah tapi nggak jalanin sholat wajib? Nggak ada kan, sholat wajib dulu kan. Nah jadi kalau kerja buat saya wajib dan memang mengharuskan bersih gitu kan ya saya. Perawatannya susah? Lumayan air toniknya, terus abis gitu ada vitaminnya gitu kan, ada minyaknya pas segala macam. Tapi ada beberapa minyak yang saya bawa, saya belinya dari Saudi waktu itu. Berapa lama sih? Cepet sih. Perawatannya rutin setiap hari? Sebenarnya kalau mau pengen tahu panjangnya ya sebentar. Ini kan sebenarnya kan kenapa gede ini? Wow. Udah seperti chef gitu. Tahan dulu, tahan. Ini paling baru kayak potong lagi. Kalau nggak potong kan segini nih. Sudah tahu sampai seperut? Nah segini. Kadang-kadang 10 hati segini. Ini yang belakangnya segini.
Berapa lama nggak cukur? 3 tahun. 3 tahun. Tapi tetap dirapiin apa, terus kan kadang-kadang kan kalau ada yang rambutnya udah tua kan dia rontok sendiri ya, rontok sendiri kayak gitu kan. Sempat dulu kan juga ada temen artis juga yang begini kan, sempat gimana gitu kan. Ya tahu sendiri lah, silakan ini lah. Tapi saya juga seru loh sampai kayak gitu deh. Ada cerita ya? Ada cerita lah, tapi yang nggak sensitif ya saya nggak ceritain di sini. Mas Rijal, untuk syuting sendiri gimana sih sibukannya? Kemarin karena saya lagi fokus UMKM itu, untuk sementara saya memang tolakin dulu karena saya pikir kalau semua saya masuk lagi ini nggak kepegang, karena kan ini kan saya benar-benar, saya kan produksi produk UMKM saya ini kan bukan ATM ya, amati tiru modifikasi, bukan. Jadi saya benar-benar pioneer, saya from zero. Jadi saya memang ngulik dari ini produk nggak pernah ada, saya memang membuat produk ini ada gitu. Jadi memang ada beberapa, karena food ya, jadi ada beberapa resep apa segala macam yang saya masih pegang sendiri. Jadi buat saya itu yang belum bisa saya beri pasrahkan ke pihak lain gitu. Tapi sekarang kalau seumpama, nah ini produksi kita nih, jadi kayak gini saya masih turun tangannya di salah satu videonya ya. Nah kayak begini nih, ini masih saya kerjakan sendiri. Jadi untuk sementara untuk sinetron ntar dulu deh gitu kan. Tapi suatu saat ini sekarang sih udah bisa saya kendalin gitu. Tapi untuk tawaran sinetron banyak? Banyak? Ada 1-2 ada sih. Kemarin ada untuk kita jadi Sunan juga ada, cuman akhirnya belum jadi. Ada sih beberapa. Mas beralih ke dunia usaha, ini menyiapkan kalau nantinya. Gini loh. Nah ini keren nih pertanyaannya nih, good question. Jadi kita ini kan semua ini berhubungan dengan riset saya mengenai kompetensi ya. Sekarang gini loh, dunia artis itu berapa lama sih gejolaknya? 15-20 tahun, ya nggak sih? Saya dulu waktu di Amerika saya mempelajari kalau di luar mungkin satu film 7 turunan nggak akan habis, gitu kan ya. Sekarang kita lihat kendala di negara kita seperti apa. Masa tuanya artis kebanyakan diapain sih? Disantunin kan, ya nggak sih. Nah artinya ayo berwirausaha gitu kan. Sampai seberapa lama sih kalian tetap bisa intens di dunia ini? Oke, kalau kalian tetap masih bisa intens, artinya kalian setiap detik harus berkreatif. Harus kreator gitu loh, harus kreatif bikin apa. Sementara perkembangan zaman sekarang ini, apalagi sekarang juga masuk digital 5.0, bukan 4.0, udah transisi ke 5.0. Semua orang sudah bisa berkreatif dengan gadgetnya gitu kan. Artinya desakan itu semakin mepet. Nah artinya apa? Untuk menjaga di kemudian hari adalah ya berdagang, berwirausaha lah, entrepreneur apapun juga gitu kan, baik jasa, baik produk gitu. Kalian ini termasuk juga entrepreneur juga gitu, UMKM juga gitu loh. Jadi 3 tahun terakhir ini saya banyak memberikan pengajaran untuk ber-UMKM kan. Itu pun saya belajar dari pengalaman juga, dari jatuh juga gitu kan. Karena dulunya waktu syuting usaha dipegang sama keluarga, kayaknya ya adalah dipegangnya jatuh, tapi sekarang saya pegang sendiri gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya ini kan sekarang lagi revitalisasi benar-benar perfilman kan. Nanti kemudian harinya juga paling tidak kalau semua film kita diputar lagi kita dapat royalti. Nah, musik udah dapat ya nggak sih, jam kerja lebih diatur, terus habis itu BPJS ketenagakerjaannya juga ada gitu kan. Tapi kalau semua tidak kreatif, sudah tidak dengan adanya pendatang baru lebih bagus lagi, lebih cakep lagi, lebih cantik lagi. Ayo berwirausaha. Nah, saya di Kadin Artis Indonesia ini mengajak teman-teman berwirausahanya adalah benar-benar wirausaha, karena bukan kayak teman-teman seniman yang cuma punya duit, usahanya pegang siapa, akhirnya kan banyak kan gitu, bikin produk, keluarin launching apa namanya viral, langsung. Ada lagi kemarin bikin produk, laporan. Nah, buat teman-teman kita mengajak, ayo kalian pengen tahu ilmunya, karena kita di Kadin sendiri itu banyak kelasnya. Jadi setiap minggu, seminggu 2 kali itu banyak kelasnya. Kayak tadi saya buru-buru kesini tuh habis ngisi kelas juga di kampus BSI secara online. Jadi ingatnya waktu masih kecil kali ya di Malang ya, wah itu nggak bisa dilupain sih. Itu saya dulu waktu kecil memang udah mungkin jiwanya dagang kali ya, jual petasan gitu. Jadi ya pengalaman religius ya saya suka sih di kampung ya di Malang, tapi sekarang itu nggak boleh mudik ya. Ya kalau di daerah sih lebih nikmatnya tuh biasa. Tapi ada menu khusus nggak sih kalau buat buka puasa gitu harus ada? Saya tuh yang menu khusus nggak boleh lepas tuh satu, kurma. Wajib sih kurma itu. Saya kurma air putihnya udah selesai sih, bisa lah untuk membatalin itu. Itu sejak mulai kapan Mas Gibran? Korma itu kalau bulan puasa itu? Udah dulu lah dari kecil sih. Udah dari kecil. Oke. Harapannya. Oke. Makasih loh. Iya. Banyak banget pertanyaannya. Ini di mana aja sih?